pentingnya sabar dan kelembutan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Tentang bulu tadi Ustaz, bulu, Ya. tentang bulu apa tadi? Bulu kucing. Iya. Jadi kan kalau lepas dari bangkai Pak Ustaz ya. Ya. Jadi kalau kita potong rambut Pak Ustaz, misalnya langsung sembahyang tuh termasuk nggak? Karena masuk bangkai atau enggak Ustaz? Kalau rambut, ya, karena manusia itu secara jasad adalah makhluk yang suci, jadi bedanya manusia dengan hewan, ya, kalau manusia itu makhluk yang mulia. Karena dalam Al-Quran dikatakan lakot karomna bani Adam, manusia itu hidup dan matinya dihitungi suci. Dan itu khusus mazhab Syafi'i. Kalau mazhab kita Syafi'i, ya, hidup dan matinya manusia itu suci. Maka kalau mazhab kita Syafi'i, orang meninggal seandainya dia minta disolatkan di masjid boleh. Rumah misalnya tidak muat, yang nyolatkan ramai, boleh nyolatkan di masjid, tidak ada masalah. Karena mazhab kita Syafi'i, matinya manusia, hidupnya manusia suci. Beda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah, kalau dalam keadaan hidup suci, tapi kalau dalam keadaan mati najis. Nah, maka kalau orang Abu Hanifah tidak boleh orang mati dibawa sholat ke masjid, tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada yang tidak mau kalau mati disolatkan di masjid juga tidak salah, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan manusia itu kalau sudah meninggal dia dihukumi seperti aslinya. Apa aslinya manusia? Mani. Mani itu kotor, jijik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah itu najis. Maka kalau manusia sudah meninggal najis. Nah, kembali kepada rambut, dalam mazhab kita Syafi'i, terlepasnya rambut dari tubuh kita itu sama hukumnya suci. Karena mazhab kita Syafi'i, hidupnya manusia, matinya ya dihitungi suci. Kecuali kita berpegang dengan mazhab Abu Hanifah, rambut bisa najis karena tidak penyahu lagi, sudah lepas dari tubuh. Jadi kalau mazhab kita Syafi'i masih suci, jadi tidak masalah bawa rambut ketika sholat, tidak masalah. Rambut rontok, bahkan rambut istri tidak masalah. Kadang-kadang ya, terbawa. Nah, kadang rontok, apalagi yang punya istri rambutnya suka rontok. Nah, tapi kalau kulit beda ya. Kalau kulit beda. Kalau kulit istri kita nyentuh batal. Ya, karena bukan mahram. Tapi kalau rambut termasuk yang dimakruh. Jadi kalau menyentuh rambut ya, kadang-kadang ya di rumah kita ada sebagian istri rambutnya mudah rontok, yang punya istri bah. Rambutnya kadang-kadang rontok bersambaran dengan api, dah tua 60-70 tahun. Itu tambah banyak rontoknya. Di mana-mana ada, ya tak? Di kursi ada, ya, di lantai ada. Nah itu tidak masalah, ya. Rambut, kalau rambut istri termasuk yang dimakruh. Tapi kalau selain rambut, kulit, ya, nah itu membatalkan wudu. Ada yang lain? Menit gitu. Iya Pak Ustaz. Sekali. Misalnya kita pengen jaga wuduk kita Pak Ustaz. Sementara istri kita di samping kita ni. Kalau kita bersentuhan batal, jadi gimana solusi Pak Ustaz supaya terjaga wuduk kita Pak Ustaz? Mazhab kita Syafi'i ya, memang bersentuhan dengan istri itu termasuk membatalkan wudu. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Namun ada beberapa pendapat, seandainya kita ingin menjaga wudu, tapi untuk menjaga ini sangat susah karena pengantin baru. Misalnya, tidak bisa jauh. Macam mana caranya tetap bisa menjaga wudu? Kalau udah pengantin lama ini mungkin agak mudah ya. Ada terlalu suka seregi mendekat apa. Tapi kalau pengantin baru ni pengantin masih baru itu biasanya uyuh jauh. Supaya bisa tetap menjaga wudu gimana? Sedangkan mazhab kita Syafi'i ya, bersentuhan antara suami dan istri termasuk membatalkan wudu. Jadi seandainya kita mau menjaga, pakai ada pendapat yang kedua. Ini masih juga termasuk pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, ya, yaitu bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan kalau yang menyentuh istri bukan kita. Nah itu termasuk pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi ini bukan pendapat yang paling kuat. Jadi kalau seandainya kita bisa menjaga, ya lebih bagus.
Tapi seandainya susah menjaga, pakai pendapat yang kedua. Yang penting jangan kita yang nyentuh, istri kita yang nyentuh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat tapi bukan pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, yang penting tidak sampai menimbulkan syahwat. Tidak membatalkan bersentuhan antara suami istri, yang penting tidak sampai sentuhan itu menimbulkan syahwat. Jadi kalau mau menjaga wudhu boleh pakai pendapat yang kedua, yang ketiga. Yang paling bagus pakai pendapat yang pertama. Susah gak mengamalkan pendapat yang pertama? Kalau memang masih menjaga wudhu, yang pendapat yang kedua itu. Ini pun masih pendapat dalam mazhab Syafi'i, walaupun bukan pendapat yang paling kuat. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Berapa menit lagi? 7 40. Suti hadis ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khubas. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu 2 kulah, lam yahmil khubas, maka tidak bisa najis. Jadi ini dalil air yang banyak dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi air itu ada 2, ada air sedikit, ada air banyak. Nah, apa bedanya air sedikit dengan air banyak? Air sedikit ini kalau dia kemasukan najis, misalnya tai cecak jatuh dalam air, najis atau enggak? Kalau airnya sedikit najis. Tapi kalau air banyak, walaupun ada tai cecak, tidak najis. Yang penting tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, apa bedanya banyak dengan sedikit itu? Apa ukuran dan takarannya? Nah, hadis inilah yang menjelaskan. Kapan air itu dihitung banyak? Ketika air itu 2 kulah. Karena kata Nabi, air yang 2 kulah lam yahmil khobas, tidak bisa najis. Namun ada perinciannya. Yang penting kita tahu dulu berapa air sedikit itu, berapa air banyak. Air sedikit, air kurang 2 kulah. Berapa itu 2 kulah? Kalau diliterkan kurang lebih 216 liter. Sederom lebih sedikit. Nah, itu 2 kulah. Air kok sederom lebih sedikit, ada tai cecaknya, kita wuduk tidak masalah. Ya, kita wuduk tidak masalah. Kita buat masak pun tidak masalah. Kadang-kadang air hujan, pakai nampung, pakai tong. Nah, dalam tong itu ada tai cecak. Kadang-kadang ada tai tikus. Karena tikus itu dia bersarang di talang air. Biasanya lah. Nah, kemudian dah bersarang dia berak lagi. Kadang-kadang kencing di siang. Ketika hari hujan, ya, masuklah air itu ke dalam tong. Nah, najis dah air itu. Maka kita lihat tong kita tuh muatnya berapa liter. Kalau tong kita tuh lebih dari 200 liter muatnya, 1000 liter biasa kan. Kalau tong penguin tuh rata-rata 800 sampai 1000 liter, tidak masalah. Boleh kita gunakan untuk wudhu, bahkan untuk masak sayur sepedas pun masih boleh. Yang penting syaratnya ada. Apa syaratnya? Syaratnya air itu tidak berubah. Apa tidak berubah? Baunya atau rasanya atau warnanya. Kalau seandainya berubah, karena yang masuk tu banyak, tai cecak tu atau tai tikus tu, sehingga berubah bau tu, bau pengsing itu, walaupun banyak najis. Jadi air ukuran 2 kulah itu tidak dihukumi najis kalau tidak berubah. Kalau hanya jatuh sebutik, 2 butik, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, air itu lebih ukurannya 200 liter lebih, maka tidak masalah. Boleh digunakan untuk wudhu, boleh digunakan untuk buat kopi, boleh digunakan untuk masak sayur pedas, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tong itu kecil, kadang-kadang hanya ember tadah itu, ya kan? Nah, tidak semua orang punya tong. Kadang-kadang sebagian orang tidak punya tong, yang ada cuman ember. Ada tong pun cuman tong kecil yang muatnya cuman 200 liter pas. Nah, itu kalau kemasukan tai cecak, kemasukan tai tikus, maka hukumnya najis. Walaupun satu tong, karena tidak sampai 200 liter, 216 liter. Jadi itu maksudnya 2 kulah. Kalau 2 kulah, walaupun kemasukan najis, ya, kemasukan tai cecak, tai tikus, tidak masalah. Maka usahakan kalau untuk penampungan air,
tongnya besar, sehingga kalaupun terkena najis, kadang-kadang kan di atas rumah kita tuh ada burung nggak? Burung gereja, burung pipit, ya, burung pempuru, burung dara. Nah, dia berberak tuh di atas atap kita. Nah, kalau tong kita besar, air tak berubah, airnya penuh, air hujan, baunya tak berubah, rasanya tak berubah, warnanya tak besar, suci. Warnanya tak berubah, suci, tak ada masalah. Tapi kalau tong kita kecil, ya, maka jadi najis. Jadi pentingnya kita mengetahui takaran dua kulah. Nah, ya, dua kulah itu saya ulangi, yaitu 216 liter. Nah, kurang lebihnya itu ukuran dua kulah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.